Salam sahabatnya dikasihi Tuhan. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema pemulihan 7 kali lipat. Tuhan ingin memulihkan keadaan kita menjadi sama seperti di Taman Eden. Waktu manusia Adam dan Hawa di Eden, tidak ada pergumulan, tidak ada sakit penyakit, segala sesuatu disediakan Tuhan. Segala yang dibutuhkan ada di sana. Tapi sejak mereka Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa, jatuh ke rayuan iblis. Saat itulah kesengsaraan mulai ada karena mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Sehingga mulailah ada keluh kesah, mulailah ada kekhawatiran, mulailah ada penyakit menular, mulailah ada bencana, mulailah ada pertengkaran dan pergumulan satu ke pergumulan yang lainnya. Dan Tuhan ingin memulihkan keadaan kita lebih baik daripada keadaan yang lalu. Mungkin dulu kita punya sesuatu dan sekarang sudah hilang. Waktu itu mungkin untuk berobat atau untuk apapun juga, dan Tuhan akan pulihkan. Mungkin kita pernah kehilangan pekerjaan atau pelayanan kita. Tuhan akan pulihkan dan Tuhan berjanji pemulihan 7 kali lipat. Hari ini kita belajar pemulihan 7 kali lipat. Kita belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Demikian sahabat bunyinya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus tinggal di surga untuk memulihkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu yang kita butuhkan, Tuhan akan pulihkan. Dan kata pemulihan di sini dikatakan sesungguhnya apokatastasis. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu lebih baik daripada yang telah hilang. Lebih baik daripada segala sesuatu yang pernah kita miliki. Itu yang dimaksud pemulihan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21 ini. Tuhan akan pulihkan semuanya, segala sesuatu. Kesehatan kita yang pernah kita miliki dan sekarang hilang, keuangan kita, keuntungan kita, mungkin keluarga kita, hubungan suami istri yang telah hilang, tidak harmonis kembali. Tuhan akan pulihkan semuanya itu 7 kali lipat. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan, siapa sesungguhnya yang akan Tuhan pulihkan? Mari kita belajar bersama-sama yang Tuhan pulihkan. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupannya 7 kali lipat, yaitu anak-anaknya yang diberi kuasa, anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, akan aku berikan kuasa untuk menjadi anak-anakku. Anda, sahabat yang percaya Yesus Tuhan, saya yang percaya Yesus Tuhan, itu adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah inilah yang akan menerima pemulihan. Segala yang pernah kita miliki yang sekarang sudah hilang. Kesehatan kita, kekayaan kita, segala pekerjaan kita, pelayanan kita, segala keharmonisan kita, Tuhan akan pulihkan. Tuhan berkata segala sesuatu dan dipulihkan untuk anak-anaknya. Kitalah anak-anak Tuhan dan kitalah yang berhak menerima pemulihan itu. Kemudian apa tujuan Bapa untuk memulihkan kehidupan kita? Kalau kita mempunyai anak, kalau saya mempunyai anak pergi dengan pakaian yang compang-camping, dengan tidak rapi, dengan bau tidak enak, yang malu saya. Anak siapa dia? Mereka tuh anaknya siapa? Tidak terurus. Berarti orang tuanya tidak mengurus. Kita anak Allah. Bapa kita, kalau kita tidak terurus, Bapa yang malu. Itulah tujuannya, supaya Bapa tidak dipermalukan. Maka Bapa mengadakan pemulihan kepada kita. Segala sesuatu yang hilang Tuhan pulihkan. Segala sesuatu yang tidak ada lagi Tuhan pulihkan. Sehingga Bapa tidak dipermalukan. Dunia tidak ada kesempatan, tidak ada celah untuk mempermalukan Bapa kita. Itu tujuan Tuhan. Itu tujuan Bapa kita untuk memulihkan keadaan kita. Kemudian apa konsep pemulihan Bapa? Mari kita lihat bersama-sama Amsal 6 ayat 31. Ini konsep Bapa kita. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat, sahabat. Mereka, kuasa kegelapan, iblis yang sudah mencuri segala yang kita punya, hak kita, kekayaan kita yang pernah kita miliki, kesehatan yang pernah kita miliki, keharmonisan hubungan suami istri yang pernah kita miliki.
dipulihkan 7 kali lipat. Itu konsepnya Bapa Surgawi. Itu konsep yang dimiliki Bapa. Tujuannya supaya Bapa tidak dipermalukan. Konsepnya Tuhan pulihkan 7 kali lipat. Itu firman Tuhan yang bicara. Saya hanya membacakannya. Kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan pemulihan 7 kali lipat itu? Yang pertama, mari kita hanya percaya dan berharap kepada Tuhan. Seperti Abraham yang tertulis di dalam Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Yang pertama, bagaimana supaya kita mendapatkan pemulihan 7 kali lipat? Percaya dan berharap. Dan hanya percaya berharap kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita mendapatkan pemulihan 7 kali lipat? Beriman terus menerus. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan setiap hari supaya iman kita tumbuh terus menerus. Saat kita memiliki iman yang semacam itu yang terus bertumbuh, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab dalam Kisah Rasul tadi dikatakan pemulihan segala sesuatu dilakukan Kristus yang di surga. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita mendapat pemulihan yang 7 kali lipat? Takut akan Tuhan. Mazmur 145 ayat 19 dikatakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita mengingini pemulihan, Tuhan akan melakukannya karena kita takut akan Tuhan. Mari kita belajar sahabat hari ini bahwa Tuhan akan mengadakan pemulihan 7 kali. 7 kali lipat Tuhan akan pulihkan kehidupan kita sebab Tuhan yang berjanji. Karena Tuhan ingin anak-anaknya mendapat pemulihan. Karena Tuhan ingin tidak dipermalukan. Karena Tuhan ingin anak-anaknya mendapat pemulihan 7 kali lipat. Sebab arti pemulihan di dalam Kisah Rasul 3:21 tadi, dipulihkan lebih baik daripada yang pernah ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.